لا رحمن تذكرنا بعد ما انتهى إلى صلى الله عليه وسلم والسلام على رجال يشهد الله بيدنا بيده أعمالنا بآدم على آدم فإلينا صاحب السيرة وعامل على الدين محمد أحمد الشيخ طالب إلى الرحمن بقى السيوطي في كتاب القرآن محمد المغيب رسالة صلى الله عليه وسلم بدين محمد درس الجد محمد رسالة سادة حسن سادة حسن عبد أحمد محمد برمان بدين محمد بعد الصالحين وعلى بعض الدين أدب والفاتحة اللهم والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan rahmat, karunia, taufik hidayahnya. Mana Allah izinkan kita kembali untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mengisi waktu yang mustajabah, waktu-waktu yang dilipat gandakan dengan pahala oleh Allah, dengan kita membaca, mentadabburi Al-Quran, dengan harapan mudah-mudahan Al-Quran senantiasa memberikan kepada kita syafaat berkah barokahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua ketiga. Innallaha kana 'alaikum raqiba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. Kemarin terputus karena sebab waktu, dan kita tidak niatan untuk putus ayat setelahnya karena sebab waktu lagi.
Yang mana Allah Subhanahu wa taala sebelumnya memerintahkan kepada kita wattaqullaha alladzi tasaaluna, dan bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah alladzi yang tasaaluna, yang kamu saling meminta. Fihi idgham, di sini adalah idgham tak pada asalnya, yaitu fisin di dalam qiraah dengan ditahfif di khatfiha dibuang. Tatasa'alu, jadi tatasa'alu, sehingga menjadi tatasa'alu. Bihi ay dengan namanya, fima bainakum wa haitsu yaqulu ba'dukum li ba'din as'alu billahi wa ansyadaka billah. Fima, sebagian mengatakan kepada sebagian lainnya, maka fima bainakum haitsu yaqul, bagian mengatakan kepada yang lainnya, ba'dukum li ba'd. Dengan apa? As'aluka billah, meminta kepadamu dengan perantara kepada Allah, dan kamu pun juga meminta kepada Allah. Ansyadaka billah. Kemudian wal arham, kembali ittaqu, artinya takutlah kamu kepada Allah. Wal arham, jagalah, jagalah pula tali silaturahmi, artinya menyambung tali silaturahmi. Antak ta'uha, wa fi qiraati bijar atfan ala dhamir fihi, wa kana tatashahadun birrahim. Jangan sampai taqta'uha, jangan sampai memutusnya. Jadi kita enggak boleh memutus tali silaturahmi antara teman, antara saudara, antara sahabat, antara famili, enggak boleh. Jadi ini di dalam qiraat dibaca jar, jadi atof, dan atas dominnya bihi, yang terdapat padanya. Padanya apa? Pada silaturahim. Ya, boleh kita memutus silaturahim. Wa kanu, dan mereka tatanasyadu birrahim, mereka, padahal mereka menjumpai dari, artinya bertemu satu rahim. Jadi kita ini semua satu rahim dari perut wanita. Makanya nggak boleh memutus. Kenapa? Karena ibu kita di atas tadi, di ayat sebelumnya itu ibu Hawa, dari satu ibu. Makanya kita nggak boleh Hawa ya, nyambatnya ibu Hawa. Tanggal 11 kemarin lupa ya, termasuk tanggal wafatnya Sayyidatuna, ibu kita, ummahatil mukminin, ibunya orang yang beriman, itu Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Lupa kita ya, kita nggak mengenang bahwasanya wanita yang dipilihkan oleh Allah sebagai pendamping Nabi itu wanita mulia yang mempunyai akhlak yang mulia, bahkan memiliki harta terkaya, tapi jadi miskin sampai nggak punya, bahkan bajunya bertambal demi memperjuangkan agama syariatnya Rasulullah. Jadi kata Rasulullah, nanti di surga itu nggak ada orang punya rumah yang terbuat bambu, karena terbuat dari yakut, terbuat dari emas, terbuat dari mutiara, ya, berlian, perhiasan megah-megah. Tapi hanya Sayyidatuna Khadijah memiliki rumah yang terbuat dari bambu khusus ya. Ya, wanita ya, santri putih ngikut atau bercermin kepada wanita suci, wanita mulia, ibu kamu. Masa anak nggak ikut sama ibunya? Ikutin ibunya, jangan ikut orang kafir, jangan ikut yang viral, jangan ikut artis, ikutlah dengan orang yang dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat,
Buat apa ikut orang yang viral di dunia? Sampai-sampai orang karena saking ngikut-ngikutan akhirnya naudzubillah matinya pun termasuk tasabbuh. Ngapain ini kamcong rambutnya dimodel? Ya kayak anu Pak, kayak artis anu Pak. Ya. Ngikut sampai ke sana. Sedangkan pakai pakaian agamanya, pakaian orang soleh, pakaian para nabi, bahkan pakaian malaikat, kadang dipakai, kadang enggak. Tapi giliran pakaian orang-orang yang kafir kepada Allah, orang-orang yang dilaknat oleh Allah, yang dibenci oleh Allah, kita pakai, kita ikutin gayanya, fashionnya, pakaiannya, modelnya, cara bicaranya, cara duduknya, cara makannya. Orang kafir itu kalau makan berdiri, kita nggak boleh makan berdiri. Orang kafir itu kalau minum, kalau makan pakai tangan kiri, kita nggak boleh pakai tangan kiri. Orang kafir itu kalau makan sambil ngomong kayak siapa gitu ya. Ada teman abah dulu, saya paling benci memang sama orang Yahudi, tapi saya lebih benci sama orang Islam yang kelakuannya sama seperti orang Yahudi, bahkan melebihi orang Yahudi. Orang gila ya, Bang lihat di status siapa? Siapa lah orang gila ya, lewat ditanya, Mang, kata-katanya Mang ya, yang gila aja cong apa asa cong apa ya, yang gila aja puasa, gimana yang nggak gila kok nggak puasa? Kata-katanya itu bahasa Inggrisnya nyelek ya, masuk ke dalam hati. Yang gila aja puasa, loh nggak gila nggak puasa. Oh. Ada lagi orang gila tanya, Mang, kata-katanya Mang. Hah? Oh itu sudah ya. Kamu itu nggak akan tahu rasanya gila sebelum kamu tahu ya mana katanya sama mana nyatanya. Iya. Mana katanya, mana nyatanya, mana matanya. Orang gila sekarang diminta kata-kata hari ini, waduh orang gila. Pas yang nggak gila lama gila, nggak puasa, motel, tidur melulu, nggak ngaji, nggak zikir, nggak sholat. Kan orang gila dah nyelada ya. Namanya sederhana kata orang Madura, dersaderen betak genang. Dah. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya innallaha kana 'alaikum, sungguhnya Allah menjaga dan mengawasi, raqib mengawasimu, sungguhnya Allah menjaga dan mengawasimu, hafidan dalam menjaga apa, li a'malikum wa yujazikum biha, dijaga sama Allah. Apalagi bulan Ramadan untuk apa? Amalnya kamu nih biar gak hilang. Saking perhatiannya Allah, sak jelek-jeleknya hambaku menghina, mencaci maki, meremehkan, gak memperdulikan aku, Allah tetap akan membalas yang baik, dilipat gandakan karena kemuliaan bulan suci Ramadan. Dibela-belain karena sebab bulan Ramadan. Katanya ulama, lebih baik mana? Maksiat, nicurnian sama tedung. Maksiat, puntil-punan, video-video kolan sama tidur. Makanya dibilang, ada pepatah mengatakan lebih tidurnya orang yang berpuasa termasuk ibadah. Yang ini tafsirannya, jangan seperti siapa gitu. Atau malu. Tidak muncul siang tuh nggak ada kelihatan tanda-tanda kehidupan. Tapi kalau malam, kepada saudara-saudara, di mana saudara-saudara sekarang tidur sih? Ayo bangun, bangun.
Di sana bukan di sini ya. Siang itu tidak ada tanda-tanda kehidupan, nggak muncul di alam nyata, alam gelap, alam gaib. Ketawa ikan. Dah. Mana tadi? Lam yazalu mutasaddiqan. Muttasifan bidzalik. Jadi maksudnya yang demikian itu senantiasa Allah senantiasa muttasifan bidzalika. Sifatnya Allah tuh nempel, maha menjaga. Allah tuh maha menjaga. Kalau nggak dijaga sama Allah, makanya orang-orang soleh itu ketika melihat orang soleh itu nangis, netes air mata. Kenapa? Di hati itu bilang, ya ngomong, ya Allah, ini ciptaan Engkau ya Allah yang selalu Engkau jaga, mulai lahir sampai kembali kepadamu dijaga dari perbuatan lawa. Perbuatan lawa itu apa? Ya sia-sia ya. Misal, bolehkah baulun main catur? Boleh ya. Main dom? Boleh. Main-main yang hukumnya mubah? Boleh. Boleh. Cuma orang yang dijaga sama Allah, dengarin, malah betah ke TV. Orang yang dijaga sama Allah tidak mau. Tidak mau, kenapa ya? Karena itu termasuk perbuatan lagho, sia-sia, menghabiskan waktu. Tuh, Allah. Di luar Ramadan menghabiskan waktu ya terhitung lagho, tapi di dalam Ramadan kamu meskipun menghabiskan waktu dengan sia-sia, masih kalau ada hubungannya dengan kemuliaan bulan Ramadan. Kayak itu, kalau kamu ngomong ngalor ngidul, nanti akhir-akhirnya kamu sisipkan bicara masalah agama. Jangan sampai hilang lalu. Gak ada ngomong agama, ngomong yang aneh-aneh. Kalau teman kamu ngajak yang ngomong aneh-aneh, apalagi yang resem, apalagi yang jorok, apalagi yang apa gitu, mending kamu teduh. Ulun pakai pendapat lebih baik tidur termasuk ibadah Ramadan daripada ulun muncul jarabah tadi berbuat dosa maksiat. Tiduran. Ayo buber memburu takjil mendekati buka kemana? Bundaran Pancasila ada ya, hampir mencari acil alu tidak ada. Kena aja ulun lagi taubat ya, kena aja jangan sekarang ya, tunggu tanggal mainnya. Dah lanjut. Mana tadi? Wa nazala fil yatim. Ini talaba min wali ma'lahu famana'ahu. Ini ayat turun ketika seorang anak yatim meminta kepada walinya ya, orang yang dipasrahkan, orang yang diamanatkan. Misal ini termasuk juga ya pesantren, atau kan ada orang yang ngurus pesantren. Kamu kalau ada keinginan nanti saya mau buka pesantren tapi khusus anak yatim piatu, bagus, cuma biasanya ya di dalam sesuatu yang sangat bagus itu banyak mudaratnya, ujiannya. Mending ya, mau yatim mau bukan yatim, pokok belajar ya, saya ajarkan agama kepada mereka. Kenapa? Karena kalau kamu khusus yatim ya, kemudian ada bantuan, kamu ikut makan lebih banyak dari mereka, atau makanannya kamu nggak sama dengan makanan anak yatim, kamu sama dengan memakan api. Waduh, ngeri. Ini berbicara masalah anak yatim. Nah, di atas tadi berbicara tentang takwa kepada Allah dan menyambung silaturahim. Jadi kata ulama, illam takun bika alaika ghadabu la ubali. Dalam ya melakukan ketaatan kepada Allah, jika ya bukan karena engkau, jika membuat engkau ya Allah marah ya, kalau sesuatu itu saya lakukan menyebabkan engkau marah,
maka saya tidak akan peduli. Kenapa? Karena orang yang bertakwa itu meninggalkan, dalam hadis riwayat ya tulis An-Nasai ya, Ahmad dan Nasai, orang yang bertakwa itu meninggalkan sesuatu karena sebab ketakwaannya kepada Allah. Misal contoh ya, ambilan kada, kenapa? Takut sama Allah ya. Maka dalam hadis tersebut Allah akan ganti yang lebih baik daripada yang kamu tinggalkan. Enggaknya sebelah nih, kalau ikan bilang ku tinggalkan ikam demi aku bertakwa kepada Allah, maka kamu akan dikasih yang lebih baik dari yang pada kamu karena itu insya Allah di hatinya. Dan kenapa? Karena inna kulli sahsin maslakahu fi hadil hayat fala anta bimutakhirin an akhadin wala anta bisa bikinlah. Karena hidup ini akan berjalan masing-masing. Tidak ada dalam hidup ini kamu itu jangan merasa diselip teman. Teman saya sudah boncengan kam. Teman saya sudah menikah kam. Tidak ada ya. Masing-masing. Bini teman saya cantik. Suami teman saya ganteng. Masing-masing. Kalau sudah ikam catatannya dapat ayah ABB, berarti semuanya sudah ditentukan. Nah, kembali kepada anak yatim, Nabi mengatakan ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada wa qala bi isba'aihi sababati wal wusta. Jadi Nabi mengatakan saya dengan anak yang memelihara anak yatim di surga seperti hakada, kata Nabi. Jari telunjuk dan jari tengah wal wusta, agak direnggangkan sama Nabi begini ya, tapi nggak bilang gini tapi gini. Kenapa? Karena yang dekat sama Nabi itu hanya keluarganya Nabi. Kenapa Nabi mengatakan kemuliaan orang yang memelihara anak yatim, memperhatikan anak yatim, nanti di surga kedudukannya, tempatnya ya bersama saya, tapi Nabi mengisyaratkan gini tapi direnggangkan. Maksudnya ya nggak bisa, pasti yang ada hubungan keluarga yang dekat sama Nabi. Bukan itu Nabi itu pilih kasih, bukan ya, kamu juga nggak bisa ya. Setiap kita itu pasti mendahulukan keluarganya, tapi Nabi mengasih kesempatan, kamu bukan keluarga tapi dekat sama Nabi. Dalam riwayat An Sahlin bin Sa'id, Nabi mengatakan sama seperti anak wakil yatim juga, cuma di belakangnya wa asyara bis sababati wal wusta, sama mengisyaratkan jari telunjuknya dan jari tengahnya, wa faraja bainahuma syai', tapi juga beliau merenggangkan di keduanya. Kafilul yatim lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Sama riwayat yang lain, orang yang memiliki atau ya lahu aw li ghairihi, kamu milik anak yatim, punya anak yatim ya, nikah sama seorang wanita dan punya anak, itu sudah yatim ya. Atau kamu selain punya sendiri atau punyanya orang, maksudnya anaknya orang kamu ambil, kamu asuh, bagus ya. Kata Nabi wa huwa kahatain, sama nanti di akhirat di surga denganku seperti jari telunjuk dan jari tengah bersamaan. Wa asyara Malik bis sababati wal wusta. Jadi yang meriwayatkan Malik itu mengatakan jari tengah dan jari telunjuk. Dah. Riwayat man, dalam riwayat lain, man dhamma yatiman baina abawaihi muslimaini fi ta'ami wa syarabihi hatta yastaghni
anhu wajabat lahul jannah. Nah, ini ya, siapa yang dhamma? Dhamma itu mengikut sertakan. Bantuan anak yatim, kamu ikut bantu. Di antara abawaini, di antara kedua orang tuanya yang muslim, bagaimana kalau bantu anaknya yatim orang kafir? Tidak ada ya. Nabi nggak bilang anak orang kafir, anak orang muslim. Terus kata ulama, kayak apa ukuran anak yatim? Yang dibilang yatim itu yang belum akil balik. Bahasa Arab tuh yatim sama ya, nggak punya bapak, nggak punya ibu, atau nggak punya dua-duanya, sama bahasanya yatim. Kok ada yatim piatu, Pak? Itu bahasa Indonesia. Kalau yatim nggak punya bapak atau nggak punya ibu, kalau yatim piatu nggak punya dua-duanya. Kalau nggak punya kakek neneknya, yatim piatu. Jadi kata ulama, kalau sudah akil balik, hilang status yatimnya. Nah, tapi dalam mengasuhnya tetap sampai dia menikah. Pahamin, iya. Jangan aku nih masih yatim ya. Ada bantuan anak yatim umur nikah berapa? 20, 25, ada lagi kai-kainya. Kan sunnah katanya ya, sunnah diusap kepalanya. Mun kai diusap, mun botak ya apa? Ya siapa itu? Tak gede. Siapa? Gitu. Dok. Oh, bukan ini nih yang hitam nih. Jangan ngomong sendiri kamu. Malah berunding sidin. Nanti ngomongnya. Aap. Aap. Kenapa kok dipanggil Aap? Oh, bagi orang masih kecil tuh. Yuk, ap. Saap. Apa tadi? Oh iya. Itu yang dibawa akil balik ya, diusap kepalanya, setiap rambut dihitung pahala. Mon sudah tua itu usah ya. Dah, kamu jangan sedih nggak punya anak, nggak punya bapak atau nggak punya ibu ya. Nabi itu dua-duanya. Nabi masih kecil, tapi Nabi jadi santri yang mandiri, nggak ngaruh dengan nggak ada bapak nggak ada ibu. Tetap ya menampakkan bahwasanya kita itu semuanya sebenarnya milik Allah. Nggak sedih, nggak terlalu banyak pikiran ya. Sudah, kehidupan ini ada pertemuan, ada kadang ngumpul, kadang berpisah, kadang bersama, kadang ya ada yang selamanya. Yang enak itu kayak apa, Pak? Ngumpul di dunia dan ngumpul di apa kewenangan? Nah, jadi terusannya hadisnya, dan dia fi ta'ami wa memperhatikan masalah makan dan minumnya hatta sehingga, nah itu ya. Jadi memperhatikan makan minum itu jangan nunggu ketika bulannya. Bulan apa biasanya? Bulan apa itu yang santunan untuk anak yatim? Nunggu bulan itu setahun sekali, kasih amplop lagi, difoto, di video, ditaruh di panggung, isinya 5.000. Sialan. Di sini yang ngasih makan sampai minum terus kenyang, maka wajabat lahul jannah. Kenyang ini di sini terus menerus, diperhatikan, jangan musiman. Dah, balik kepada tafsirnya. Ini ayat turun wanazal yatim ya, ketika anak yatim minta wa atul yatam, Allah ingatkan ya, berikan
pada anak yatim, as-sayyiru allati la ab lahu la abalahu, ya, anak yang kecil yang nggak punya ayah. Jadi kalau yatim nggak punya ayah itu yang paling berat daripada yatim nggak punya ibu. Kenapa? Karena yatim nggak punya ayah itu berat karena ibunya itu harus berusaha bersusah payah, repot ya mencari nafkah. Kenapa? Terhalang dengan batas-batas kewanitaannya. Tapi kebanyakan riset ya, kenyataan yang ada, kebanyakan yang yatim itu nggak punya bapak. Makanya ikan jangan nang senang ikan jadi bapak, ikan mati ada. Mati duluan. Riset ini, ya. Coba ikan lihat di kampung ikan. Paling banyak yang mati yang lakian dulu. Kenapa? Diceramah hingga ada titik komanya. Ini mau lebaran ini kayak apa? Baju kedada, makanan kedada, wadai kedada, kurus. Tes mati. Innalillah. Songgon kedada Joko. Kepalanya mengecil. Jangan ketawa ya. Jangan jadi wanita yang sering nyelatoni suaminya. Apa nyelatoni? Mamai, ceramah. Jadilah wanita tuh yang diam. Sudah ada di video tuh, mamanya merenung gini. Anaknya nanya, "Ma, kenapa, Ma?" Merenung. Hikam nih biar kada tahu. Ya. Oh, mak ni mikirkan abah hikam gak ada begawe hentar lagi ni lebaran. Mak, ya. Emang ada apa mak di lebaran, Mak? Bagus, mantap jawabannya. Itu santri haki kayaknya itu. Ada apa di lebaran? Nabi tidak nyuruh, ya. Janganlah menggila, ya. Sekarang orang Islam nih, kalau nggak action depan orang, nggak tampil beda, kayaknya nggak lebaran. Alah, ya. Coba lihat nih kamu. Paling lebaran tuh paling banyak nih sebelah nih bajunya. Aduh, rojek anak budi. Ada warna pink, warna merah, warna hijau. Mon bapak ikan coba lihat bajunya. Mulai lebaran tahun dulu sampai sekarang. Itu. Laisal yatim ila abi wala walakinal yatim laisa lahu ilm. Orang yang dikatakan yatim itu bukan yang punya bapak, yang enggak punya ibu. Yang bilang yatim itu yang enggak punya ilmu. Ilmu saipet sudah kamu mau pergi, mau berhenti. Dah. Banyakin ilmu, ya. Mulianya kamu itu di dunia dan di akhirat nanti naik derajatmu semakin naik, semakin tinggi, semakin mulia, dimuliakan malaikat karena punya ilmu. Nabi mengatakan ulamaku itu warasatul anbiya, berarti kedudukannya kamu tuh nabi meskipun namanya kamu paijo. Tapi kelasmu nanti di akhirat kelas VIP bersama Nabi Rasul. Nabi Rasul aja kaget lihat ikan. Hijau kan? Iya. Namanya bukan nama Nabi, nggak tertulis di dalam kitab-kitab terdahulu nama Nabi. Tapi kamu punya tempat kedudukan sama seperti Nabi. Bahkan Nabi tersilau ya apa kaget ya. Bukan Nabi mendudukin kedudukannya Nabi. Istimewa. Allahumma ja'alna bukan wanita-wanita pilihan, bukan wanita-wanita suci, tapi kamu ada bersamanya. Pas ngagetin Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Khadijah ngaget dari kamu. Ikam Mel, ternyata Ikam ada di sini Mel. Meli.
Nah, yang kebalikannya ya. Bu, kaki kata dia beres ada neraka. Umai. Kata artis-artis ya, sama-sama ada neraka. Allah, ngerinya lah. Neraka jahanam, orang yang makin neraka jahanam wajib dipakaikan sendal, sendal yang terbuat dari api, sekali pakai mendidih ke darah di kakinya sampai kotak, meledak kepalanya. Wajib itu pakai sepatu di situ. Ya, sekolah lagi di situ di neraka jahanam. Biar malaikat pakai dulu sendalnya. Wah, kain. Ini disiapkan di sandal sesuai dengan ukuran kaki ikam. Berapa ukuran kaki orang di neraka atau di surga nanti? Setinggi pohon kelapa yang tinggi. Jadi ikam ini tak usah kecil hati, yang kecil-kecil tak bisa tinggi. Nanti ikam tinggi. Mat Nawawi ya, tak usah kecil hati. Ikam nanti gonang apanya gitu ya. Badannya, kepalanya. Allah, bayangkan ya, tinggi, besar, muda, kekuatannya melebihi 100 laki-laki, 100 wanita. Nggak sakit, nggak capek, nggak ada pegelinu, asam urat, rematik, nggak ada. Nggak ada penyakit apa aja, nggak ada. Allah tuh haki itu merasakan tuh. Ikan jong, hina aku jong, nih aku sudah nyampai. Ikan belum tentu. Siapa tahu ikan masih parkir aja. Ketawai maki kan. Allah. Mana tadi? Dah lanjut, mana tadi? Berikan harta anak yatim ya, amwalahum, harta mereka idza balagu, ya ini apabila sudah sampai, ada anak yatim sampai umurnya atau sampai dengan wasiatnya, ini harta, ini rumah, ini tanah, kalau anak saya sudah akhir balik, sudah mereka sudah besar, berikan. Nah ini Allah diingatkan, wala tatabaddalul khabithah. Jangan kamu campurkan yang khabith, yang kotor, yang buruk, al-haram maksudnya haram, bit thayyib dengan yang baik maksudnya halal. Tidak boleh. Nanti ya ada orang itu kebanyakan yang mengumpulkan anak yatim itu hartanya semuanya dikumpulkan sama hartanya anak yatim. Tidak boleh ya. Kalau harta yatim, enggaknya apa kalau ada orang bantu buat siapa ini? Buat pondok. Ya pondok. Ya kalau bilang terserah Habib, wah istimewa ya. Ada lagi kan? Ini buat Habib, ini buat pondok. Nah, pisahkan ya. Sudah nggak jelas itu, Bu. Nah, itu. Jangan jerah lah, ini. Al-halal ay ta'khuduhu badalahu kama taf'aluna min aqdil jayyid ya min malil yatim wa ja'ala apa rad kecil lagi radiya min malikum makan. Jadi katanya ini sarahnya, yang halal maksudnya kamu ambil, kamu badal, kamu ganti sebagai kamu taf'aluna, kamu lakukan. Di mana? Kamu ambil yang baik dan kamu ya kasih yang jelek. Nah ini hati-hati ketika memelihara anak yatim, yang baik diambilnya, yang jelek dikasihkan, nggak boleh. Kalau perlu itu kata Rasulullah, kayak Rasulullah tuh, ya, yang baik dikasihkan, yang jelek pakai sendiri. Sama orang Indonesia kayak gitu. Orang Indonesia ini barang yang jelek dipakai sendiri, yang bagus dijual ke luar negeri.
Coba kamu lihat buah-buahan di Mekah itu bagus-bagus. Tanya coba dari Aceh, dari Sumatera, Sulawesi, dari Jawa. Mun yang kir-kir, yang mengkerut, yang jelek-jelek dimakan sama orang Indonesia. Ada penyakitan. Subhanallah ya, tuh itu gambaran orang yang meninggalkan dunia. Allah perhatikan rezekinya. Di Mekah itu tidak ada tanah dulu ya, kalau sekarang sudah karena sebab mendekati kiamat mulai hijau, mulai tanaman-tanaman muncul. Sudah dulu ya itu saking kering kelontangnya tidak bisa menanam buah-buahan yang seperti di Indonesia. Tapi katanya orang yang di situ, termasuk ibunya Abah ya, 11 tahun di situ, apa yang nggak ada di Indonesia tuh, sampai anaknya pering itu apa di sini, rebung ada, kangkung ada, semuanya ada, buah-buahan yang bagus-bagus ada di sana, dan orang di situ nggak kekurangan ya, diberi lebih sama. Tapi ketika dengar adzan tutup semuanya. Melihat ini cuma ada terjadi di kota namanya Martapura, di dekat Masjid Sabilul itu. Kalau dengar adzan itu semuanya tutup. Pernah dari kan di Banjarbaru mau kulaan lagi dicatat nenek-nenek, Allah Pak tunggu dulu Pak, tutup kayak coba kita alang-alang ini duit besar ini, gak ada, dari tadi nggak dapat pembeli, ditinggal. Dalam hati apa? Rampok kah, curiga ya. Subhanallah. Enggak, nah itu cuma budaya. Ngapain ambil? Emang gue laki-laki apaan? Iya. Enggak. Benggalang pun mana? Jumat buka Cina tuh di depannya tuh Ciliwung. Kalau Jumat tutup. Mun Cina hitam, sambil pegang rokoknya. Tanya, Mang, kada sholat Jumat kan? Titip Bang. Sialan. Sholat titip. Ya mudah-mudahan nggak ada di sini orangnya ya. Udah ditukar. Wala taqulu amwalahum ila amwalikum. Jangan kamu makan harta mereka dengan harta kamu. Ya tadi itu ya. Hartanya anak yatim dibuat bisnis, berhasil, yang hidup nyaman, anak yatimnya disiksa, dikasih makan yang nggak enak. Allah, itu kenapa itu terjadi? Karena ilmunya nggak bermanfaat. Kalau ilmu nggak bermanfaat itu nggak punya hati. Kenapa kamu kok mendebat ibu bapak kamu? Ya, karena bapak ibu ya salah, marah juga karena kamu ilmunya belum bermanfaat. Kalau kamu belum bermanfaat, diam, nggak melawan. Ya, itu ilmu yang manfaat. Kenapa? Ya, karena takut, karena diadab sama Allah orang yang durhaka kepada orang tua. Makanya nanti pulang dah boleh, mak belikan HP, mak dah ada duit mak. Masa mak dah punya duit mak beli skincare kuat, mak beli ini boleh gua mak dah boleh diam sudah. Ya. Ya mak, kalau dah punya duit, doakan dia mudah punya duit, lekas punya duit, gitu. Karena huban kabiro, kalau kamu makan yang demikian itu karena adalah huban dosa kabiro, damban ya, satu kotoran, bisa diartikan kotoran, damban yang besar, dosa. Jadi kemuliaan orang yang melihat anak yatim, dia akan mendapatkan banyak di sini disebutkan ya, dan termasuk dolimnya itu di hari kiamat orang yang makan harta anak yatim nanti di akhirat dia akan keluar dari matanya, telinganya, kupingnya, mulutnya api.
sehingga semua orang mengatakan ini pasti orang tukang makan hartanya anak yatim. Karena suatu ketika Rasulullah ada lihat anak-anak nangis di dekat Rasulullah. Kenapa engkau menangis? Sudah main sama temannya. Ya, paman kan nggak tahu sama Rasulullah. Namanya anak kecil. Ya. Sudah dikasih tahu kalau menggoda, ya mengganggu tafsir, mending di asrama situ, jaga asrama ya. Takut asramanya pergi meninggalkan kamu atau kamu meninggalkan asrama ya. Apa sudah? Dah, ingat anak yatim ditanya ke Rasulullah, kenapa kamu menangis? Karena saya ditinggal bapak, paman. Bapak mati syahid ketika ikut perang bersama Rasulullah. Padahal depannya Rasulullah ya, bersama Rasulullah. Terus Uma ulun kawin lagi tuh, ada togang lagi ya. Kawin lagi terus harta ulun dimakan dihabisi sama Uma. Nah ini jangan jadi Uma kamu kalau harta dari suaminya kamu untuk anaknya kamu makan gara-gara dibujuk sama laki-laki hidung hidung sumbing. Terus sama suami barunya ulun diusir dari rumah. Kejam ya. Nangis Rasulullah. Wahai ya anak kecil, jangan menangis karena kamu sekarang maukah kamu saya mau jadi Rasulullah jadi ayahnya kamu, Sayyidatuna Aisyah menjadi ibumu, dan Fatimah menjadi kakakmu, Hasan Husain menjadi Ternyata yang di depannya Rasulullah langsung dirangkul ya. Ini cerita ini diceritakan di kitab Durratul Nasin. Jadi setelah senangnya bersama Rasulullah besar pas anggap sudah umur 17 ya hakim ya umur 17 Rasulullahnya meninggal. Saking bangganya dia ambil anak sama Rasulullah, punya saudara, punya paman Sayyidina Ali, punya bibi ya, punya saudara, punya ayah Rasulullah, senangnya. Tapi ketika dia umur mau dewasa meninggal Rasulullah, sehingga dia mengusap mukanya dengan abu, melempar mukanya dengan abu, mengatakan celaka saya, rugi dua kali. Pertama saya ditinggal ayah, yang kedua saya ditinggal ayah yang paling termulia. Langsung dipeluk sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tuh orang yang beriman tuh gak tegaan ya. Melihat ada orang nangis datangin, ada apa ya? Orang yang nggak punya hati itu, ada orang dapat musibah, sudah ketimban jatuh ketimban tangga, ya Pak, ya sudah susah dimanfaati lagi. Itu karena nggak punya hati. Tapi dia pun tidak pernah mondok Pak, ilmunya nggak manfaat. Jadi kalau ilmu kamu ketahuan manfaat, kamu tuh hatinya nggak tekoan, sering ibah, walaupun sering dibully, dibohongi ya. Jadi tetap hatinya itu mau membantu. Tapi kadang Bang nggak di apa gitu, nggak diucapkan makasih atau itu memang lagunya memang kayak gitu, nggak dihargai Bah ya. Nih yang ngomong nih apa ya, balian ya Allah, yang uang pendaftaran tuh sampai Wahini itu hampir 200 juta belum bayar. Ya Allah, ya sabar dia banyak. Bulan kemarin itu yang gara-gara ada acara apa gitu, menaiki tangga kehormatan. Aduh, itu orang tuanya kamu ya, gara-gara mau beli itu, mau ikut itu, nggak bayar bulanannya. Tekoram 150 lebih umat. Ya sabar. Sampai kapan? Ya nggak tahu. Ya bukan abah mau ya, biar kamu saling paham. Artinya hidup ini kadang nyaman, kadang nggak nyaman. Jangan kamu cari dunia dengan agama. Coba ada pesantren itu uang makannya di Pangkalan ini
1,5 juta. Dia tempatnya gedung AC, cocok. 1,5 juta. Nggak usah ke situ ya, tinggal sewa hotel bisa. Hotel itu 200 per malam. Sebulan berarti 200 kali berapa? 30 berapa? Tes ya. Hah? 2 juta. 2 juta kalau diroyong ya itu 6 juta. 6 juta ternyata. Ya, 6 juta. Tapi kalau orang yang punya hotel diajak ngomong diroyong ya, sama dengan bis ini berapa? 6 juta. Itu kalau karena sebab sumbangan ada nanti pemotongan. Di hotel aja bisa segitu. Itu makannya jamin ya, semuanya jamin. Sudah ya. Jadi kalau kamu nanti jadi pejuang dalam Islam, mau meneruskan perjuangannya Rasulullah, jangan hitung-hitungan, kembalikan semua kepada Allah. Berharap yang penting ilmu yang kamu sampaikan itu manfaat. Biar tuh kayak yang di belakang tuh bingal, nakal, ngomong sendiri, tak doain mudah-mudahan sugih kamu. Ilmunya manfaatnya, mati masuk surga. Jadi santai lagi ya. Nanti kan di akhirat misal sama malaikat ikam neraka ikam ya, harus jatuh ikam di lewat nanti di sirat. Abah siap ini tidur buat titiani punggung kamu langsung ke surga. Keng cara sana kayak maksiat malaikat ya, kok diambil sembunyi sama malaikat. Nanti tapi di sirat. Kalau kamu masih tetap jadi santri, sesusah-susahnya kamu di alam sana, tak bantu, tak gendong kemana. Iya. Dah, mudah-mudahan kita kaji jadi ilmu berkah, barokah, manfaat. Mudah-mudahan berkat Al-Quran, mendapatkan syafaatnya, mendapatkan berkahnya, setiap huruf, setiap kalimat, setiap harokatnya, kita mendapatkan kemuliaan derajat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan juga pahala tersebut Allah berikan juga kepada kedua orang tua kita, saudara-saudari kita, anak famili kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang hidup maupun yang wafat. Bisa dinaikkan bil Fatihah. Allah